Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Fajri Khotimah, kelas 12 Akuntansi 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara atau Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Dalam catatan, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja-Raja Guru Jaya Singwarman pada tahun 358 yang kemudian digantikan oleh putranya Dharma Yawarman 382 hingga 395 Masehi. Kerajaan Tarumanegara beribu kota di Sundapura. Bahasa umum yang digunakan yaitu Sanskerta dan Sunda kuno. Agama Hindu dan Buddha. Pemerintahan monarki. Mata uang emas dan perak. Raja Purnawarman. Purnawarman adalah raja kerajaan Tarumanegara yang ketiga. Ia membangun ibu kota kerajaan baru pada tahun 397 yang terletak lebih dekat ke pantai. Kota itu diberi nama Sundapura. Sundapura pertama kali nama Sunda digunakan. Pada tahun 417, ia memerintahkan penggalian sungai Komati. Kehidupan politik kerajaan Tarumanegara. Menurut catatan dari Fahien, sejarawan, mengatakan Tarumanegara mampu menciptakan stabilitas politik di wilayahnya. Kondisi itu dibuktikan dari laporannya tentang cukup majunya perekonomian kerajaan tersebut. Kuatnya pemerintahan dibuktikan oleh informasi prasasti mengenai proyek penggalian saluran Komati dan sungai Candrabaga. Proyek itu membutuhkan tenaga manusia yang cukup besar, sehingga mungkin terselenggara oleh pemerintahan yang berwibawa, yang kekuasaannya diakui rakyatnya. Karena merupakan kerajaan, kekuasaan raja bersifat mutlak. Hal itu tergambar dari pengakuan Raja Purnawarman sebagai jelmaan Dewa Wisnu. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara. Masyarakat Kerajaan Tarumanegara sudah menanamkan sifat gotong royong berdasarkan isi dari prasasti Tugu. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara sudah tertata rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Beliau sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara korban yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Tugu mengatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membangun saluran air di Sungai Komati sepanjang 6.122 tombak atau sekitar 11 km. Pembangunan terusan ini mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat karena dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mencegah banjir di saat musim penghujan. Selain itu, juga digunakan sebagai irigasi pertanian serta sarana lalu lintas pelayaran perdagangan antar daerah di Kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar dan daerah-daerah di sekitarnya. Kehidupan budaya Kerajaan Tarumanegara. Dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti-prasasti yang ditemukan sebagai bukti kebesaran Kerajaan Tarumanegara, dapat diketahui bahwa tingkat kebudayaan masyarakat pada saat itu sudah tinggi. Selain sebagai peninggalan budaya, keberadaan prasasti-prasasti tersebut menunjukkan telah berkembangnya kehidupan tulis-menulis di Kerajaan Tarumanegara. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai masa kejayaan saat diperintah oleh Raja Purnawarman.
Di masa pemerintahan Raja Purnawarman, luas wilayah Kerajaan Tarumanegara hampir setara dengan luas Jawa Barat saat ini. Raja Purnawarman adalah raja besar. Hal ini dapat diketahui dari prasasti Ciarten yang isinya ini bekas dua kakinya yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Tarumanegara, raja yang gagah berani di dunia. Pada masa kejayaannya itu, Tarumanegara mengalami perkembangan pesat. Selain dengan memperluas wilayah kerajaan melalui ekspansi kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kekuasaannya, Raja Purnawarman juga membangun berbagai infrastruktur yang mendukung perekonomian kerajaan. Adapun salah satunya adalah Sungai Kumati dan Candrabaga. Kedua sungai ini selain untuk mencegah terjadinya banjir saat musim hujan, juga berperan penting dalam pengairan lahan pertanian sawah yang dulu menjadi salah satu penggerak kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara. Masa kepemimpinan Raja Purnawarman dianggap sebagai masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Selain itu, juga karena kemampuan kerajaan yang mampu berkorban 1.000 ekor sapi saat pembangunan kedua sungai itu. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mengalami keruntuhan pada abad ke-7 Masehi pada kepemimpinan Raja Linggawarman setelah 3 tahun berkuasa. Tahta secara otomatis menurun ke menantunya, Tarubawama. Berikut adalah faktor utama runtuhnya Tarumanegara. 1. Berdasarkan prasasti Kota Kapur Kerajaan Sriwijaya, runtuhan pada tahun 650 Masehi. Kerajaan Sriwijaya di bawah Dapunta Hyang Srijaya Nasa menyerang Jawa. Hal ini dianggap sebagai salah satu faktor runtuhnya Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Holling atau Kalingga pada abad ke-7. Kedua, berdasarkan naskah Wangsakerta, Kerajaan Tarumanegara mengalami perpecahan dikarenakan adanya pembagian kerajaan dari Linggawarman ke Tarusbawa menantunya. Hal ini mengakibatkan Tarumanegara mengalami perpecahan menjadi dua kerajaan, yaitu Sunda dan Galuh. Disebutkan Linggawarman pada tahun 666 memberi amanat kepada kerajaan kedua di bawah Tarumanegara untuk mewakilinya. Kerajaan Galuh yang berada di dekat Cirebon di bawah kepemimpinan menantunya, Tarusbawa, memilih berpisah dengan Tarumanegara. Di sisi lain, Linggawarman merubah nama kerajaan menjadi Sunda. Berikut ini peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Pertama, Prasasti Ciarutewun Ciampea Bogor. Sebelumnya dikenal dengan nama Prasasti Ciampea, terletak di pinggir sungai Ciarutewun dekat muaranya dengan Cisandane. Di atasnya terdapat lukisan laba-laba dan telapak kaki yang dipahatkan di atas aksaranya. Prasasti terdiri dari 4 baris, ditulis dalam bentuk puisi India dengan irama anustup. Anustup yaitu jumlah suku kata pada masing-masing baris dalam suatu bait. Puisi Jawa kuno sebanyak 8 suku kata. Prasasti ini mengingatkan adanya hubungan dengan prasasti Raja Mahendarwarman I dari keluarga Pallawa. 2. Prasasti Jambu atau Prasir Koleangkak. Ditemukan di bukit daerah perkebunan jambu kira-kira 30 meter sebelah barat Bogor. Dari prasasti di atas kita dapat keterangan bahwa Purnawarman suka memakai warman atau baju besi yang tidak dapat ditembus senjata. Dari itu juga kita tahu dia sering berperang dan menghempur
kota-kota musuhnya. 3. Prasasti Kebun Kopi, Kampung Muara Hilir, Cibung Pulang. Terdapat 2 kaki-kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airwata. Bunyinya sebagai berikut. Di sini nampak sepasang tapak kaki yang seperti air fata. Gajah penguasa Taruma yang agung dalam kejayaan. 4. Prasasti Tugu, Jakarta. Merupakan prasasti terpanjang dari semua peninggalan Purnawarman. Tulisannya dipahatkan pada sebuah batu bulat panjang secara melingkar. Yang khas dari prasasti ini adalah di dalamnya disebutkan nama 2 sungai yang terkenal di Panjab, yaitu Sungai Candrabaha dan Gomati. 5. Prasasti Muara Ciantem, Bogor. Isinya memuat tahun prasasti dibuat yang menandakan pemerintahan negara dikembalikan kepada Kerajaan Sunda. Prasasti ini ditemukan di tepi sawah tak jauh dari Prasasti Ciaruteun. Prasasti Muara Ciantek terletak di tepi sungai Cidasane dekat Muara Cianten yang dahulunya dikenal dengan sebutan Prasasti Pasir Muara karena memang masuk ke wilayah Kampung Pasir Muara, Desa Ciaruteun, Ilir, Kecamatan Cibuang, Kabupaten Bogor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.